Mbak Widya bisa bantu. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Trimawati, Eskap Nars Mkep, selaku dosen mata kuliah keperawatan anak kronis dan terminal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya selaku moderator akan memandu rangkaian presentasi kita pada siang hari ini dengan judul yang pertama itu ada autisme yang dipresentasikan oleh Pak Agustino, yang kedua ADHD oleh Mbak Beni, yang ketiga retardasi mental oleh Mbak Desma, dan yang keempat Down syndrome oleh Mbak Herlina. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, presentasi dari kelompok autisme diberi waktu 15 menit untuk membacakan materi. Kepada Pak Agustino, saya persilakan. Izin Mbak Widya, Pak Agustinho belum masuk kayaknya Mbak, bisa dianuin Mbak Beni. Oh, baik Mbak, langsung ke ADHD berarti ya Mbak. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Beni Fitri. Kepada Mbak Beni saya persilakan. Baik Mbak, terima kasih waktunya. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang attention deficit hyperactive disorder atau yang biasa kita kenal dengan ADHD. Slide Mbak. Definisi sendiri menurut Kurniawan et al. Tahun 2021, attention deficit hyperactive atau disorder atau ADHD adalah salah satu gangguan perilaku atau masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi di masa kanak-kanak. ADHD adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan peningkatan aktivitas motorik sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi sangat aktif. ADHD memiliki karakteristik seperti perasaan gelisah, enggan untuk diam, tidak mampu duduk dengan tenang, dan sering meninggalkan keadaan yang tetap. Impulsivitas yang terjadi pada anak ADHD disebabkan oleh kurangnya kerja pada sistem kontrol yang mengatur perilaku mereka. Menurut Sabrel et al. Tahun 2020, attention deficit hyperactive disorder adalah gangguan perkembangan yang kompleks, kronis, dan heterogen dengan konsep khas pada masa kanak-kanak dan diketahui dapat menetap hingga dewasa. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang paling sering terjadi di mana hal tersebut akan berdampak signifikan pada fungsi dan perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan pekerjaan individu dengan ADHD. Untuk etiologi ADHD-nya sendiri, hingga saat ini belum ada
teori yang menunjukkan penyebab pasti dari ADHD pada anak, akan tetapi terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa berbagai faktor berperan sebagai penyebab ADHD, di antaranya genetik, kerusakan otak minimal, brain damage, neurobiologi, neurokimia, psikososial, nutrisi, dan sebagainya. Upaya dalam menemukan penyebab pasti dari ADHD ini belum menghasilkan kesepakatan yang tegas, namun tidak ada keraguan bahwa faktor neurobiologis memainkan peran penting dan mempengaruhi sel terjadinya ADHD. Hal ini dapat dimengerti karena mengingat perhatian adalah aktivitas mental memilah berbagai jenis rangsangan sensorik untuk ditanggapi dalam proses yang melibatkan sistem otak yang berbeda. Jika terjadi gangguan pada bagian otak yang berhubungan dengan fungsi perhatian, maka hal ini menimbulkan gangguan dalam pemusatan perhatian. Dan menurut Septier Adiputra tahun 2020, faktor genetik dan faktor lingkungan menurut Zoom 2019, keseluruhan ibu selama kehamilan termasuk gangguan zat seperti rokok dan alkohol, ibu obesitas pada ibu, pola makan yang buruk, serta adanya paparan polusi atau racun pada ibu. Menurut Adiputra tahun 2020, riwayat kelahiran dengan berat badan lahir rendah atau BPLR, dan faktor risiko ADHD sendiri biologis. Ada faktor lain yang diduga berhubungan erat dengan angka kejadian ADHD pada anak. Faktor yang pertama, usia orang tua yang terlalu muda bisa menyebabkan kurangnya kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Kudal Adiputra, ayah atau ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki kemungkinan 1,5 kali lebih besar untuk memiliki anak dengan ADHD, faktor sosial ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan menurut Sebral tahun 2020, terdapat hubungan positif antara pengguna media dan perilaku terkait ADHD. Dan untuk patofisiologinya, sehingga saat ini mekanisme terjadinya ADHD masih belum diketahui secara pasti. Tetapi banyak penelitian yang dilakukan mulai dari aspek neuroanatomi, neurofisiologi, hingga neurokimia. Perubahan signifikan pada volume otak dapat dilihat pada total volume otak. Selain itu, studi di Photon Image atau DTI juga menunjukkan penurunan volume substansia gresia otak secara keseluruhan, serta perubahan konektivitas struktural substansi anglia serta sejumlah bagian otak. Perubahan anatomi tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan dalam aktivitas frontal, parietal, bagian dir, lens, basal, dan talamus. Sedangkan bagian penting otak yang telah banyak dibahas dalam penelitian ADHD, keterlibatan konteks prefrontal dalam membantu mengatur perhatian dan perilaku. Bagian otak yang sensitif terhadap perubahan neurokimia, terutama neurotransmitter ketokolamin seperti norepinemin dan dopamin, terlalu sedikit atau terlalu banyak katekolamin dapat menyebabkan penurunan fungsi prefrontal dan fungsi kognitif. Slide, Mbak. Selanjutnya, diketahui kejadian ADHD berhubungan dengan disregulasi sejumlah neurotransmitter seperti dopamin, NA, dan lain-lain. Penurunan dopamin ekstraseluler karena peningkatan reuptake dopamin diyakini menyebabkan penurunan perhatian, kecemasan, dan gangguan proses belajar. Dopamin adalah bahan baku untuk NA, sehingga penurunan kadar dopamin juga mempengaruhi tingkat neuropinefrin, neurotransmitter NA, terutama distensis, ditokus, corpus, dan berfungsi untuk kognitif tingkat tinggi seperti memori kerja dan kontrol respon inhibisi. Gamma aminobutyric acid atau yang biasa gamma di korteks frontal berperan dalam memori otak dan pembelajaran matematika selama
Masa remaja pada anak-anak dengan ADHD, konsentrasi GABA berkurang di somatosensori primer, korteks motorik, dan striatum. Konsentrasi GABA yang lebih rendah diyakini berkontribusi pada ketidakseimbangan saraf, perangsang, dan penghambat yang tidak hanya mempengaruhi perilaku tetap, juga perkembangan otak pada pasien ADHD. Slide, Mbak. Untuk klasifikasi ADHD ada 3 macam, yaitu tipe ADHD kurang memperhatikan atau unattention, dan hiperaktif impulsif pada anak ADHD, dan yang ketiga tipe ADHD kombinasi atau campuran. Dan kurangnya perhatian seringkali gagal memperhatikan, sulit dalam memusatkan perhatian, tidak mendengarkan jika diajak bicara, tidak mengerti instruksi, dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan, kesulitan dalam menjalankan tugas, sering kehilangan barang, benda, menghindar, tidak menyukai, dan enggan melaksanakan tugas-tugas, bingung, sering lupa, dan menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Slide, Mbak. Untuk hiperaktif impulsif, untuk hiperaktif sendiri, gelisah dengan tangan atau kaki yang sering menggeliat di kursi, meninggalkan tempat duduk di dalam kelas, berlarian, mengalami kesulitan dalam bermain, dan sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor. Dan untuk impulsivitas, sering memberi jawaban sebelum pertanyaan, sering mengalami kesulitan, sering menginstruksi atau mengganggu orang lain. Slide, Mbak. Sedangkan menurut DSM-4 dalam Baihaqi, beberapa gejala hiperaktif, impulsif, atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum anak berusia 7 tahun. Ada gangguan di 2 atau lebih situasi, harus ada gangguan yang secara klinis signifikan di dalam fungsi sosial, akademi, atau pekerjaan. Gejala tidak terjadi selama berlakunya PPD, hipofrenia, atau gangguan psikotik lainnya, dan tidak dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lainnya. Slide, Mbak. Manifestasi karakteristik utama ADHD adalah kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang bermanifestasi pada kanak-kanak. Gejala umum ADHD, gangguan defisit perhatian dan perilaku impulsif dan hiperaktif, biasanya tidak duduk diam dan selalu ingin bergerak. Orang dengan ADHD mungkin juga memiliki ketidakmampuan belajar seperti kesulitan membaca, menulis, dan terjadi pada anak di bawah usia 12 tahun. Namun banyak kasus pada ADHD sejak usia 3 tahun. Tipe apatis sering terlihat melamun, anak-anak yang impulsif suka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan untuk pemeriksaan diagnostiknya, ADHD membutuhkan kolaborasi dari beberapa profesional kesehatan, dokter anak, dan psikiater untuk melakukan pemeriksaan fisik dan psikologi anak, keluarga, guru, dan taman kanak-kanak. Dan untuk wawancara dan pemeriksaan, mendiagnosis apakah anak menderita ADHD, mengetahui tingkat keparahan ADHD yang diderita anak, mendeteksi kemungkinan adanya penyakit lain yang menyebabkan gejala serupa, mengetahui adanya gangguan mental. Guna memastikan diagnosa, diperlukan melakukan pemeriksaan penunjang berupa hitung darah lengkap, tes fungsi hati, dan tes fungsi tiroid dan MRI otak. Dan untuk diagnosa diperlukan melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk pelaksanaannya, fokus utama pengobatan ADHD untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi perilaku gangguan yang sering dikaitkan dengannya. Secara umum, pengobatan meliputi pengobatan farmakologis atau stimulasi atau methylphenidate dan amfetamin, dan inhibitor NO, neuropatik selektif seperti atomaktin, dan pengobatan non-farmakologis seperti terapi perilaku CBT, neurofeedback, dan lain sebagainya. Pendidikan ADHD, kelompok pendukung atau menggunakan kedua pada orang dewasa dapat menormalkan gangguan dan membantu penderita untuk fokus pada pengetahuan umum. Konselor perilaku kognitif mungkin termasuk psikolog, ahli perkembangan anak, pekerjaan sosial yang berpengalaman, dan perawat.
Modifikasi perilaku dan terapi keluarga juga dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Terapi perilaku bertujuan untuk mengurangi konflik antara orang tua dan anak secara mengurangi ketakutan keluhan anak. Slide, Mbak. Ini untuk pathway-nya. Kita bisa lihat ya. Slide selanjutnya, Mbak. Slide, Mbak. Untuk konsep asal keperawatannya yang di pengajian sama dengan yang lain. Pengajian itu meliputi anamnesa identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan anak dahulu, riwayat parental, kesehatan ibu, riwayat kelahiran, BPLR atau tidak, riwayat kesehatan keluarga, apakah mempunyai keturunan ADHD, dan riwayat tumbuh kembang, riwayat imunisasi, untuk riwayat imunisasi lengkap atau tidaknya, dan pola kebiasaan sehari-hari untuk peningkatan fisiknya. Antara lain sama melihat keadaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik head to head, di mana terdapat infeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi yang perlu dikaji hingga sistem dalam tubuh terdapat pemeriksaan penunjang di mana akan tercatat pemeriksaan penunjang berupa tes hitung darah lengkap, fungsi hati, fungsi tiroid, dan MRI. Slide, Mbak. Slide, Mbak Wit. Nah, untuk diagnosanya ada 9. Salah satunya resiko cedera berhubungan dengan hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Yang kedua, coping individu tidak efektif berhubungan dengan kelainan fungsi dari sistem keluarga dan perkembangan ego yang terlambat, serta penganiayaan dan pengabaian anak. Dan yang ketiga, isolasi sosial menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. Dimensi fisik, resiko cedera berhubungan dengan hiperaktif. Yang keempat, ansietas. Yang kelima, gangguan harga diri rendah berhubungan dengan coping individu yang efektif. Yang keenam, gangguan pola tidur berhubungan dengan ansietas dan hiperaktif. Yang ketujuh, coping defensif. Dan yang kedelapan, kurang keluarga tidak efektif. Dan yang kesembilan, defisit pengetahuan tentang kondisi. Lihat, Mbak. Lihat, Mbak Wit. Nah, ini untuk diagnosa yang pertama, isolasi sosial menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah, sekunder terhadap prestasi yang buruk, dengan kita hasil berhasil menyelesaikan kewajiban atau tugas dengan bantuan dan menunjukkan keterampilan sosial, hasil berpartisipasi, menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas, mengungkapkan pernyataan positif tentang dirinya, dan menunjukkan keberhasilan interaksi dengan anggota lain. Nah, untuk intervensinya, identifikasi faktor yang memperburuk atau mengurangi perilaku klien, berikan lingkungan yang sependapat mungkin, bebas dan bersaksi, lakukan intervensi satu pasien, satu perawat, secara bertahap, tingkatkan jumlah stimulus lingkungan, tarik perhatian klien sebelum memberikan instruksi dengan panggil nama klien dan lakukan kontak mata. Berikan instruksi secara perlahan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan petunjuk yang konkret. Minta klien untuk mengulang instruksi sebelum memulai tugas. Bagi tugas yang kompleks menjadi tugas-tugas kecil, berikan umpan balik positif. Izinkan beristirahat, klien dapat berjalan-jalan, jelaskan harapan untuk menyelesaikan tugas dengan jelas, dan bantu klien menyelesaikan tugas pada awalnya. Lihat, Mbak. Dan untuk yang diagnosa kedua, gangguan harga diri rendah berhubungan dengan coping individu tidak efektif. Dengan kriteria hasil ekspresi verbal dari aspek positif tentang diri, pencapaian masa lalu, dan prospek masa depan, mampu mengungkapkan persepsi yang positif tentang diri sendiri, anak berpartisipasi dalam aktivitas yang baru, memperlihatkan rasa takut yang ekstrim terhadap kegagalan. Untuk intervensinya, pastikan bahwa sasaran yang akan dicapai adalah realistis. Sampaikan perhatian tanpa syarat bagi pasien. Sediakan waktu bersama anak keduanya pada 1-1 basis dan aktivitas kelompok, menemani anak dalam mengidentifikasi aspek-aspek positif. Bantu anak mengurangi penggunaan penyangkalan sebagai suatu mekanisme sikap defensif, memberikan dorongan dan dukungan coping pasien dalam menghadapi rasa takut terhadap kegagalan dengan mengikuti aktivitas terapi dan melaksanakan tugas baru yang
berikan pengakuan tentang kerja keras yang berhasil dengan penguatan positif bagi usaha-usaha yang dilakukan. Beri umpan balik positif kepada klien jika melakukan perilaku yang pencapaian tugas. Lihat Mbak Wit. Dan diagnosa yang ketiga, faktor resiko cedera berhubungan dengan hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Dengan kriteria hasil, kecemasan dipertahankan pada tingkat di mana pasien merasa tidak perlu melakukan agresi. Anak mencari staf untuk mendiskusikan perasaan-perasaan yang sebenarnya. Anak mengetahui untuk mengungkapkan dan menerima kemungkinan konsekuensi dari perilaku maladaptif diri sendiri. Dan untuk intervensinya, amati perilaku anak secara sering, lakukan hal ini melalui aktivitas sehari-hari dan interaksi untuk menghindari timbulnya rasa waspada dan kecurigaan. Amati terhadap perilaku-perilaku yang mengarah pada tindakan bunuh diri. Tentukan maksud dan alat yang memungkinkan untuk bunuh diri. Tanyakan apakah Anda mempunyai rencana untuk bunuh diri dan bagaimana rencana Anda untuk melakukannya. Dapatkan kontrak verbal atau tertulis dari anak yang mengatakan persetujuannya untuk tidak mencelakai diri sendiri atau menyetujui mencari staf pada keadaan di mana pemikiran ke arah tersebut timbul. Bantu anak mengenali kapan kemarahan terjadi dan untuk menerima perasaan tersebut sehingga miliknya sendiri. Apakah anak telah menyimpan sesuatu, buku catatan kemarahan di mana catatan yang dialami selama 24 jam. Bertindak sebagai model peran untuk ekspresi yang sesuai dari percobaan memastikan. Untuk diagnosa keempat, coping individu tidak efektif berhubungan dengan kelainan fungsi dari sistem keluarga dan perkembangan ego yang terlambat, serta penganiayaan dan pengabaian anak. Dengan kriteria hasil, anak mampu menundukkan pemuasan terhadap keinginannya tanpa terpaksa untuk manipulasi orang lain. Anak mampu mengekspresikan kemarahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Anak mampu mengungkapkan kemampuan coping alternatif yang dapat diterima secara sosial dengan gaya hidup dari yang ia rencanakan untuk menggunakan sebagai respon terhadap rasa frustasi. Untuk intervensinya, pastikan bahwa sasaran adalah realistis, sampaikan perhatian tanpa syarat pada anak, sediakan waktu bersama anak, keduanya pada satu kesatu basis pada aktivitas kelompok, menemani anak dalam mengidentifikasi aspek positif dan mengembangkan rencana-rencana untuk merubah karakteristik yang negatif. Bantu anak mengurangi penggunaan penyangkalan sebagai suatu mekanisme sikap dinasti, memberikan bantuan yang positif bagi identifikasi masalah dan pengembangan dari perilaku coping yang lebih adaptif, memberi dorongan dan dukungan kepada anak dalam menghadapi rasa takut atau kegagalan dengan mengikuti aktivitas terapi dan melaksanakan tugas-tugas baru. Slide Mbak. Mbak Beni, langsung ke intinya saja ya, karena waktunya sudah lebih dari 15 menit. Oh iya Mbak. Slide Mbak. Ini untuk diagnosa kelima, dengan ansietas. Dengan kecemasan konsep diri, rasa terhadap kegagalan, dan ini untuk yang keenam, gangguan pola tidur. Dan ketika hasil anak bisa mengungkapkan tidak adanya gangguan pada waktu tidur. Untuk intervensinya, amati. Dan untuk yang dengan ketujuh, ada coping defensif berhubungan dengan harga diri rendah. Dan ketika hasil anak mampu mengungkapkan dan menerima tanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Intervensinya, kembali dan dukung kekuatan dan ego yang dasar, beri semangat, dan berikan sebenarnya umpan balik yang terjadi. Dan untuk implementasi ADHD sendiri terhadap pelaksanaan yang berisi tentang tindakan yang telah diberikan kepada pasien mengatasi masalah dan untuk meningkatkan atau pemetaan kesehatan, implementasi pengelolaan dari perwujudannya intervensi meliputi kegiatan di validasi rencana keperawatan,
mendokumentasikan rencana memberikan ASKEP dalam pengumpulan data serta melaksanakan etis dokter dan ketentuan rumah sakit. Baik, Mbak. Dan untuk evaluasinya, perbandingan yang sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan telah ditetapkan dilakukan kesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindak keperawatan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien. Dan hasil yang diharapkan, anak dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain atau anak lain. Anak tidak akan melukai diri sendiri atau orang lain. Anak mampu mengembangkan dan menggunakan keterampilan coping yang sesuai dengan umur dan dapat diterima. Anak mampu untuk mencapai tidak selama 6-7 jam. Lihat, Mbak. Terima kasih presentasi dari saya tentang ADHD. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Beni yang telah memaparkan materi. Apabila teman-teman jika ada pertanyaan untuk kelompok ADHD, silakan bisa langsung ke kolom chat. Selanjutnya akan kita lanjutkan presentasi kelompok autisme yang akan dibacakan oleh Pak Agustino. Selamat sore untuk Ibu dan teman-teman. Dan terima kasih untuk waktunya. Saya mempresentasikan tugas kelompok asuhan keperawatan pada anak dengan autisme. Kelompok 16, saya terima kasih. Dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tugas kelompok asuhan keperawatan pada anak dengan autisme. Nama saya Agustinus Antongkolo, NIM, dan lanjut next. Latar belakang, autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Gejala mulai nampak sebelum anak usia 3 tahun. Bahkan pada autistik infantil, gejalanya sudah ada gejala lahir, sejak lahir. Prevalensi autisme di dunia mencapai 10-20 kasus per 10.000 anak, atau 0,15-0,20%. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Center for Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat, terjadi peningkatan dari tahun 2002 sampai 2008, yaitu sebesar 78%. Tahun 2006 sampai 2008 yaitu sebesar 23, dan belum bulan Maret 2013 terjadi peningkatan menjadi 50%. Jumlah 4 kali daripada anak perempuan. Menurut Kusumaya Yanti 2011. Next. Tujuannya langsung definisi ya. Tujuannya, Mbak. Kembali dulu ke tujuan. Langsung ke definisi saja. Definisi autisme. Autisme berasal dari kata auto, yaitu berarti sendiri. Penyandang autisme seakan-akan hidup di dunia sendiri. Istilah autisme baru diperkenalkan sejak tahun 1943
oral leukaner, sekalipun kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad lampau. Anda 2013. Autisme adalah gejala yang menutup diri secara total dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar atau asing. Itu menurut Kartono 2010. Next. Autisme adalah gangguan yang parah pada komunikasi yang berkepanjangan dan tampak pada usia 3 tahun pertama. Ketidakmampuan berkomunikasi ini diduga mengakibatkan anak penyandang autisme menyendiri dan tidak merespon dengan orang lain. Itu menurut Sarwinda 2012. Dan autisme adalah gejala yang menutup diri sendiri total dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar asing dengan pikiran dan fantasinya sendiri. Kartono. Menurut Kartono. Next. Itu etologi. Beberapa etologi dari autisme itu faktor psikogenik, faktor biologis dan lingkungan, faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor perinatal. Next. Manifestasi klinis, gangguan dalam komunikasi verbal dan maupun nonverbal. Pertama. Kedua, gangguan dalam bidang interaksi sosial. Ketiga, gangguan dalam bermain. 4, gangguan perilaku, gangguan perasaan dan emosi, gangguan dalam persepsi sensoris, intelijensi, dan tanda gejala menurut usia. Next. Patofisiologi. Sel saraf otak neuron terdiri dari atas badan sel dan serabut untuk mengalirkan impuls listrik akson. Disebut akson, serta serabut untuk menerima impuls listrik disebut dendrit. Akson dibungkus selaput bernama mielin. Terletak di bagian otak berwarna putih. Sel saraf berhubungan satu sama lain lewat sinaps. Sel saraf berbentuk saat usia kandungan 3-7 bulan. Pada trimester ketiga, pembentukan sel saraf berhenti dimulai pembentukan akson, dendrit, dan sinaps yang berlanjut sampai anak berusia sekitar 2 tahun. Setelah anak lahir, terjadi proses pengaturan pertumbuhan otak berupa bertambah dan berkurangnya struktur akson, dendrit, dan sinaps. Proses ini dipengaruhi secara genetik melalui sejumlah zat kimia yang dikenal sebagai brain growth factors dan proses belajar anak. Lanjut, next, Mbak. Makin banyak sinaps berbentuk, anak makin cerdas. Pembentukan akson, dendrit, dan sinaps sangat tergantung pada stimulasi dari lingkungan. Bagian otak yang digunakan dalam belajar menunjukkan pertambahan akson, dendrit, dan sinaps. Sedangkan bagian otak yang tidak digunakan menunjukkan kematian sel, berkurangnya akson, dendrit, dan sinaps. Kelainan genetik, keracunan logam berat, dan nutrisi yang tidak adekuat dalam menyebabkan terjadinya gangguan pada proses tersebut, sehingga menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Pada pemeriksaan darah bayi-bayi yang baru lahir, ketahui pertumbuhan abnormal pada penderita autis dipicu oleh berlebihnya neurotropin dan neuropeptida. Otak yang merupakan zat kimia otak yang bertanggung jawab untuk mengatur penambahan sel saraf. Brain growth factors ini penting bagi pertumbuhan otak. Next. Yang ini dulu, Mbak. Belum slide yang di atas belum. Lanjutan dari yang ke-11. Ya. Peningkatan neurokimia otak secara abnormal menyebabkan pertumbuhan abnormal pada daerah tertentu. Pada gangguan autis terjadi kondisi growth without guidance, di mana bagian-bagian otak tumbuh
dan mati secara beraturan. Pertumbuhan abnormal, bagian otak tertentu menekan pertumbuhan sel saraf lain. Hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje adalah sel saraf tempat keluar hasil pemrosesan indera dan impuls saraf di otak kecil pada autisme. Berkurangnya Purkinje diduga merangsang pertumbuhan akson dan mielen sehingga terjadi pertumbuhan otak secara abnormal, mematikan sel Purkinje yang jelas meningkatkan brain derived neuropathic factor, menyebabkan kematian sel Purkinje. Gangguan Purkinje dapat terjadi secara primer atau sekunder bila autisme disebabkan oleh genetik gangguan sel. Purkinje merupakan gangguan primer yang terjadi secara awal masa kehamilan. Genetik sekunder terjadi bila Purkinje sudah berkembang. Kemudian terdapat gangguan yang menyebabkan kerusakan sel Purkinje. Kerusakan terjadi jika dalam masa kehamilan ibu minum alkohol berlebihan atau obat yang thalidomid. Peneliti dengan MRI menunjukkan otak kecil anak normal mengalami aktivitas selama melakukan gerakan motorik, belajar sensorimotor, atensi, proses meningkat, serta kegiatan bahasa. Gangguan pada otak kecil menyebabkan reaksi atensi lebih lambat, kesulitan mempersepsi atau membedakan target, overselektivitas, dan kegagalan mengeksplorasi lingkungan. Pembesaran otak secara abnormal juga terjadi pada otak besar bagian depan dan yang disebut lobus frontalis. Faktor lingkungan yang menentukan perkembangan otak antara lain kecukupan oksigen, protein, energi, serta zat gizi mikro seperti zat besi, seng, yodium, hormon tiroid, asam lemak esensial, serta asam folat. Adapun hal yang merusak atau mengganggu perkembangan otak antara lain alkohol, keracunan timah hitam, aluminium, serta metil merkuri, infeksi yang diderita ibunya pada masa kehamilan dan radiasi. Next. Ya, itu patunya. Penyebabnya ada 3, yaitu partus lama, genetik, dan keracunan logam. Jika partus lama akan terjadi gangguan nutrisi, terjadinya abnormalitas pertumbuhan sel saraf, dan genetik juga terjadi kan abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Akan peningkatan jika ada peningkatan neurokimia secara abnormal dan bisa terjadi growth without clearance atau disebut pertumbuhan tanpa bimbingan.
Jika keracunan pada logam, itu akan terjadinya maaf teman-teman terlempar. Bismillah. Mbak kembali ke fotonya dulu. Langsung saja Pak, karena Fotonya Mbak. waktunya tinggal 3 menit Pak. Oh ya, pemeriksaan penunjang dulu. Atau langsung pemeriksaan? Ya, pemeriksaan. Ya, ya pemeriksaan penunjang autisme adalah spektrum gangguan, maka gejala-gejalanya dapat menjadi bukti dan berbagai kombinasi gangguan perkembangan. Bila tes-tes secara behavioral maupun komunikasi tidak dapat mendeteksi adanya autisme, maka beberapa instrumen untuk screening yang saat ini telah berkembang digunakan atau untuk mendiagnosa autisme, yaitu Childhood Autism Rating Scale atau CARES, checklist, ada checklist for autism in toddlers. Ketiga, the autism screening questionnaire. Keempat, the screening test for autism in 2 years old. Next, Mbak. Untuk penata laksananya ada 2 penata laksana medis, yaitu umumnya terapi yang diberikan adalah terapi gejala, edukasi dan penerangan kepada keluarga, serta penanganan perilaku dan edukasi bagi anak, manajemen dan efektif pada pengangguran outcome. Intervensi farmakologi yang dilakukan dievaluasi mencakup obat fenfluramine, lithium, haloperidol dan naltrexone terhadap gejala yang menyertai, yaitu penata laksana keperawatan, mengurangi masalah perilaku, terapi perilaku dengan manfaat keadaan yang terjadi pada meningkatnya kemahiran bicara, meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangan terutama bahasa, anak bisa mandiri dan berisolasi. Lanjut pengkajian, bisa terus saja Bu. Next. Itu pemeriksaan fisik, ya, nanti kita ada ini kepala dari kepala sampai ekstremitas. Next, ya, untuk diagnosis keperawatan ada 4, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Ketiga, gangguan persepsi dan sensoris. Gangguan penglihatan dan berhubungan dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Dan yang keempat, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan pertumbuhan fisik terganggu. Next, intervensi. Ya, Intervensinya nggak usah diagnosa dibacakan pertama. aja kali ya. Mohon maaf, Pak. Kalau intervensinya Ya, nggak ya, usah dibacakan ya, aja gimana? Banyak nanti ya. ya Oke. bisa Mbak. Nanti langsung implementasi aja. Implementasi juga sepertinya kan kalau implementasi tindakan ya. Jadi juga nggak usah saja. Ya, 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 Oke. ya itu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Maaf kalau ada teman-teman yang mau tanya atau ada usulan, nanti tulis di komen. Ini soalnya di sini signalnya agak buruk sedikit. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Agustino yang telah memaparkan materi tentang autisme. Jika ada teman-teman memiliki pertanyaan untuk kelompok autisme, silakan bisa langsung ke kolom chat. Selanjutnya akan kita lanjutkan presentasi untuk kelompok retardasi mental yang dipaparkan oleh Mbak Desma. Kepada Mbak Desma, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Widya atas waktunya.
Sudah terlihat ya Mbak, share screen saya? Sudah, Sudah Mbak. terlihat, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek tentang retardasi mental. Baik, untuk definisinya, yaitu retardasi mental adalah suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini, yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya rendahnya keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh terhadap intelijensi, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Kemudian retardasi mental adalah apabila jelas terdapat fungsi intelijensi yang rendah yang disertai adanya kendala dalam penyesuaian perilaku dan gejalanya timbul pada masa perkembangan. Ini adalah kelainan fungsi intelektual yang subnormal terjadi pada masa perkembangan dan berhubungan dengan satu atau lebih gangguan dari maturasi, proses belajar, dan penyesuaian diri secara sosial. Etiologinya adalah yaitu dari penyebab organik, ada faktor prenatal. Yang pertama ada penyakit kromosom atau trisomi 21 atau sindrom Down, kemudian kelainan genetik, intoksikasi, gangguan metabolisme sejak lahir. Kemudian dari faktor perinatal ada abrupsio plasenta, diabetes maternal, kelahiran prematur, kondisi neonatal termasuk meningitis dan perdarahan intrakranial. Dari faktor pasca natal ada cedera kepala, infeksi, dan gangguan degeneratif. Selanjutnya penyebab non-organiknya, kemiskinan dan keluarga tidak harmonis, sosial kultural, interaksi anak kurang, penelantaran anak. Penyebab lainnya ada keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental lain. Untuk manifestasi klinisnya, yang pertama ada gangguan kognitif, pola dan proses berpikir, lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa, gagal melewati tahap perkembangan yang utama, lingkar kepala di atas atau di bawah normal, kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal, lambatnya pertumbuhan, kemungkinan tonus otot abnormal, lebih sering tonus otot lemah, kemungkinan ciri dismorfik, terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Di sini ada jenis-jenis retardasi mental apabila sangat berat, yaitu IQ-nya kurang dari 20 atau disebut dengan jelas retardasi. Beberapa perkembangan motorik dapat berespon namun terbatas. Kemudian usia dewasa lebih dari 21 tahun, perkembangan motorik dan bicara sangat terbatas. Untuk retardasi mental berat, IQ-nya 20 sampai 23. Kemudian retardasi mental sedang IQ-nya 35 sampai 49 dan retardasi mental ringan IQ 50 sampai 69. Untuk patofisiologinya, retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Retardasi mental ini termasuk kelemahan atau ketidakmampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak, yang ditandai dengan fungsi kecerdasan di bawah normal, yaitu IQ 70 sampai 75 atau kurang, dan disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptif, berbicara dan bahasa, kemampuan atau keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sarana-sarana komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, bersantai dan bekerja. Penyebab retardasi mental bisa digolongkan ke dalam prenatal, perinatal, dan pasca-natal. Kemudian di sini ada WOC dari retardasi mental. Diambil beberapa masalah keperawatan karena masalah keperawatan pada retardasi mental ini sangat banyak karena ini adalah masalah yang sangat kompleks. Jadi ini hanya beberapa dari retardasi mental ini. Ketidakmampuan kognitif akan menimbulkan penurunan atau kelainan fungsi kognitif dalam berbicara dan berbahasa, sehingga akan menimbulkan masalah keterlambatan tumbuh kembang dan hambatan komunikasi verbal. Kemudian penurunan kelainan fungsi kognitif ini
akan menyebabkan tidak dapat makan dengan benar, sehingga menyebabkan penurunan berat badan dan menyebabkan masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian dari ketidakmampuan kognitif, IQ yang rendah, menyebabkan mobilisasi fisik tidak seimbang, sehingga bisa menyebabkan perilaku hiperaktif dan menimbulkan masalah resiko cedera. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada kromosomal kariotip, terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas, anamnesis ibu tercemar zat-zat teratogen, terdapat beberapa kelainan kongenital dan genitalia abnormal. Yang kedua ada EEG, yaitu gejala kejang yang dicurigai, kesulitan mengerti bahasa yang berat. Selanjutnya ada CT scan atau MRI. Pembesaran kepala yang progresif, tuberous sklerosis, dicurigai kelainan otak yang luas, kejang lokal, dicurigai adanya tumor intrakranial. Kemudian selanjutnya ada titer virus untuk infeksi kongenital. Kelainan pendengaran tipe sensori neural, neonatal hepatosplenomegali, PECI pada periode neonatal, chorioretinitis, mikroptalmia, kalsifikasi intrakranial, dan mikrosefali. Kemudian serum asam urat, yaitu GOT dan sering mengamuk. Yang selanjutnya ada pemeriksaan laktat dan piruva darah, asidosis metabolik, dan kejang mioklonik. Beberapa uji tumbuh kembang lainnya yaitu ada uji intelijensi standar, uji perkembangan seperti DDST-2, dan pengukuran fungsi adaptif. Untuk pencegahannya, pencegahan primer dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat, perbaikan keadaan sosioekonomi, konseling genetik, dan tindakan kedokteran, umpamanya perawatan prenatal yang baik, pertolongan persalinan yang baik, kehamilan pada wanita adolesen dan di atas 40 tahun dikurangi, dan pencegahan peradangan otak pada anak-anak. Untuk pencegahan sekunder, meliputi diagnosa dan pengobatan dini peradangan otak, perdarahan subdural, kraniostenosis atau sutura tengkorak menutup terlalu cepat dapat dibuka dengan kraniotomi. Pada mikrosefali yang kongenital operasi tidak menolong. Kemudian pencegahan tersier merupakan pendidikan penderita atau latihan khusus sebaiknya di sekolah luar biasa. Dapat diberi neuroleptika kepada yang gelisah, hiperaktif, atau destruktif. Konseling kepada orang tua dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan antara lain membantu mereka dalam mengatasi frustasi oleh karena mempunyai anak dengan retardasi mental. Kemudian untuk analisa datanya, yaitu di sini DODS-nya diambil dari tanda gejala mayor dan minor dari SDKI. DS-nya tidak ada, DO-nya tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia, fisik, bahasa, motorik, dan psikososial. Pertumbuhan fisik terganggu, tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia, afeknya datar, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, nafsu makan menurun, lesu, mudah marah, regresi, pola tidur terganggu. Kemudian ini adalah diagnosa keperawatan gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik atau defisiensi stimulus. Yang kedua, dari DO-nya tidak mampu berbicara atau mendengar, menunjukkan respon tidak sesuai, afasia, disfasia, disleksia, dysarthria, afonia, dislasia, pelo, gagap, tidak ada kontak mata, sulit memahami komunikasi, sulit mempertahankan komunikasi, sulit menggunakan ekspresi wajah atau tubuh, tidak mampu menggunakan ekspresi wajah atau tubuh, sulit menyusun kalimat, verbalisasi tidak tepat, sulit mengungkapkan kata-kata, disorientasi orang, ruang, dan waktu, defisit penglihatan, dan delusi. Itu adalah gejala dari masalah keperawatan gangguan komunikasi verbal berhubungannya dengan gangguan neuromuskuler, hambatan fisik, hambatan individu, hambatan psikologis, atau hambatan lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya, faktor resiko perubahan orientasi afektif, malnutrisi, perubahan fungsi psikomotor, dan perubahan fungsi kognitif merupakan faktor resiko dari masalah keperawatan resiko cedera berhubungan dengan perubahan orientasi afektif atau perubahan fungsi psikomotor atau perubahan fungsi kognitif. Selanjutnya, analisa data dari DS cepat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen, dan nafsu makan menurun. Kemudian DO BB turun minimal 10% di bawah rentang ideal. Bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, dan diare. Merupakan tanda gejala dari
Diagnosa keperawatan, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan atau ketidakmampuan mencerna makanan. Kemudian dari analisa data di atas, diangkat masalah keperawatan ini. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik atau defisiensi stimulus, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler atau hambatan fisik atau hambatan individu atau hambatan psikologis atau hambatan lingkungan. Resiko cedera berhubungan dengan perubahan orientasi afektif atau perubahan fungsi psikomotor atau perubahan fungsi kognitif. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan atau ketidakmampuan mencerna makanan. Untuk intervensinya dari gangguan tumbuh kembang, ini bisa dilakukan intervensi yang pertama yaitu perawatan perkembangan. Ini bisa dibaca di Siki. Untuk perawatan perkembangan yang pertama, kemudian yang kedua ada promosi perkembangan anak, yang selanjutnya ada promosi perkembangan remaja. Kemudian untuk masalah yang kedua, gangguan komunikasi verbal, itu intervensinya dilakukan promosi komunikasi tentang defisit bicara. Dan masalah yang ketiga tentang resiko cedera, dilakukan manajemen keselamatan lingkungan, pencegahan cedera. Dan yang keempat, masalah defisit nutrisi, dilakukan intervensi manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Desma yang telah memaparkan materi tentang retardasi mental. Jika teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok retardasi mental, silakan untuk bertanya di kolom chat. Izin Ibu, untuk kelompok Down syndrome oleh Mbak Herlina ini tidak ada di Zoom, Bu. Iya, ternyata barusan WA saya nggak tahu alasannya belum bisa maju. Ya udah 3 saja. Baik, Bu. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab oleh ketiga kelompok tersebut. Untuk kelompok ADHD, pertanyaan pertama oleh Pak Ahmad Syahrir kepada Mbak Beni. Silakan. Iya Mbak Wit, terima kasih Mbak Wit. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dominus dulu ya Mbak. Oh, baik, Mbak. Kepada Pak Domingus akan dijawab pertanyaannya oleh Mbak Beni. Untuk Pak Dominus tadi pertanyaannya, apakah anak dengan ADHD bisa sembuh? Kalau bisa, kira-kira usia berapa dan kondisi ini bisa sembuh? Apakah bisa berubah? ADHD sendiri adalah kan kondisi neurodevelopment yang biasanya berlangsung secara sepanjang hidup. Meskipun demikian, dengan penanganan yang tepat, gejala ADHD dikelola dengan baik dan mengalami perbaikan seiring waktu. Banyak anak dengan ADHD mengalami peningkatan dalam mengelola gejala ketika mereka memasuki masa remaja dan dewasa. Untuk ADHD sendiri tidak ada jaminannya bahwa seseorang ADHD akan sembuh sepenuhnya dengan terapi yang tepat, karena dukungan dari keluarga itu sangat mendukung, dan dari sekolah juga, serta strategi manajemen dari diri sendiri. Banyak juga individu ADHD yang dapat mencapai tingkat fungsi yang baik dan berhasil dalam aspek kehidupan mereka. Dan untuk umur, perubahan ini bisa bervariasi dari individu ke individu lainnya tergantung dari faktor keparahan gejala ADHD-nya sendiri dan jenis terapi apa saja yang pernah diterima dan dukungan sosial seperti apa yang telah tersedia. Bagaimana Pak Domingus? Atau barangkali ada yang mau menambahkan, Mbak Wi? Kepada Pak
Domingus, gimana atas jawaban dari Mbak Beni tadi? Apakah ada tambahan lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lagi di jalan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Dan untuk Mbak Hesti dengan pertanyaan, apakah alergi terhadap susu formula saat bayi bisa menyebabkan ADHD? Lalu apa bisa kita lakukan juga susu tersebut sebagai penyebabnya? Untuk alergi terhadap susu formula pada bayi secara langsung mungkin tidak menyebabkan ADHD ya Mbak. Tapi beberapa peneliti juga telah menunjukkan adanya hubungan antara alergi makanan pada masa bayi dan ada juga peningkatan risiko perkembangan ADHD di masa mendatang. Namun itu juga mesti harus diteliti lebih lanjut. Jika menduga bahwa alergi terhadap susu formula bisa menjadi penyebab masalahnya, dikonsulkan dulu kepada dokter anak bagaimana untuk penanganan yang tepat dan juga dokter akan merekomendasikan pengajuan alergi terhadap anak. Jika terbukti berarti susu formula harus diganti yang tidak mengandung dengan susu sapi. Bagaimana Mbak Hesti atas jawabannya? Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Hesti. Terima kasih kepada Mbak Hesti. Pertanyaan selanjutnya Mbak Beni untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir. Untuk Pak Ahmad Syahrir, apabila anak menunjukkan perilaku hiperaktif, membuat keributan, senang berlarian di dalam rumah apabila disebut dengan ADHD, bagaimana membedakan dengan kondisi aktif yang positif, hiperaktif, ADHD, bagaimana menghadapi saat anak hiperaktif, apakah harus ditegur atau mungkin dimarahi. Mungkin ketika menghadapi anak yang hiperaktif, kita tetap sabar ya Pak pastinya dan tenang. Dan untuk mempertimbangkan pendekatan yang tepat. Mungkin kita memberikan teguran yang jelas, tapi tidak memarahi. Konsisten bisa membantu, namun penting juga untuk memberikan dukungan dan memahami dan mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi kepada anak. Karena kalau situasi dengan marah akan memperburuk juga hubungan anak sama orang tua. Dan untuk perilaku hiperaktif sendiri, mungkin tidak selalu menandakan ADHD, Pak, karena jika perilaku tersebut terus-menerus mengganggu kehidupan dan berlangsung selama dalam jangka yang lama, itu bisa menjadi tanda ADHD. Nah, untuk membedakan keaktifan yang positif, kita perlu perhatikan apakah perilaku tersebut mengganggu fungsi sehari-hari atau berlangsung secara konsisten. Bagaimana dengan Pak Sahril? Terima kasih penjelasannya. Barangkali ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih Mbak Wit. Baik Mbak Beni, untuk kelompok ADHD masih ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Christine. Untuk Mbak Christine. Mbak. Oh, apakah anak ADHD? Oh iya, sebentar Mbak. Kita lanjutkan ke kelompok autisme. Silakan kepada Pak Agustino untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Helen. Ya, makasih.
uh, bisa disembuhkan? Ada dua pertanyaan, Mbak. Apakah bisa disembuhkan dan ada terapi yang paling efektif untuk diberikan? Autisme adalah kondisi yang berlangsung sepanjang hidup dan tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Tepat, individu autisme dapat mengalami peningkatan dalam berbagai area kehidupan mereka, termasuk keterampilan sosial, komunikasi, dan kemandirian. Nah, itu untuk apakah autisme itu bisa disembuhkan. Dan pertanyaan kedua, tentang terapi yang paling efektif, terapi yang direkomendasikan untuk individu dengan autisme, termasuk terapi perilaku terapan, applied behavior analysis, ABA. Terapi ini fokus pada penggunaan prinsip-prinsip pembelajaran untuk meningkatkan perilaku diinginkan untuk mengurangi yang tidak diinginkan. Yang kedua, terapi bicara dan bahasa. Terapi ini membantu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Dan yang terapi yang ketiga, okupasi. Terapi ini membantu individu mengatasi tantangan dalam kemandirian sehari-hari, seperti berpakaian, makan, dan bermain. Dan terapi yang keempat adalah terapi sensorik. Terapi ini membantu untuk mengatur respon terhadap merangsang sensorik. Dan pentingnya untuk dicatat bahwa individu yang autisme memiliki kebutuhan unik. Jadi Halo, Pak Agustino. yang paling efektif dapat bervariasi. Konsultasikan untuk menentukan rencana perawatan yang kebutuhan individu. Ini halo. Ya, Pak, bisa dilanjutkan. Ya, untuk jawaban yang pertanyaan kedua dari Mbak Ika Hesti. Bentar, Pak, untuk pertanyaan dari Mbak Helen. Perbedaan. Untuk Mbak Helen, Ya. apakah jawabannya sudah dapat dimengerti dan sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih. Silakan kepada Pak Agustino Sama-sama, untuk Mbak. melanjutkan pertanyaan dari Mbak Ika Hesti. Ya, perbedaan anak penderita autisme dengan penderita ada beberapa overlap dalam gejala ADHD, attention deficit hyperactive disorder, dan autisme adalah dua kondisi yang berbeda dengan ciri-ciri yang unik, yaitu ada beberapa perbedaan antara kedua, yaitu pertama, perhatian dan fokus. Anak autisme biasanya mencoba fokus pada aktivitas yang mereka sukai. Mereka dapat mempelajari kegiatan yang mereka suka dan kuasai. Namun untuk anak ADHD seringkali menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dan untuk interaksinya, untuk anak autisme biasanya sulit mengungkapkan perasaannya dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Mereka tidak dapat memulai atau melanjutkan percakapan, sering menghindari kontak mata dan saat berbicara. Sedangkan untuk meskipun untuk anak-anak ADHD benar-benar ingin berbicara, mereka mudah teralihkan dan sering terlihat menyela pembicaraan. Dan untuk perbedaan yang ketiga, rutinitas yang dilakukan untuk anak autisme tampaknya menyukai kegiatan atau kegiatan yang terorganisir.
mereka menyukai peraturan dan tidak menyukai rutinitas yang tiba-tiba berubah. Sedangkan untuk anak ADHD, kebalikan dari anak autis. Karena mereka cenderungnya tidak memiliki rutinitas yang sama atau melakukan aktivitas yang sama dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk perbedaan yang keempat, tidak waktu atau timbul gejalanya. Gejala autis biasanya muncul saat anak berusia 2 tahun. Dalam beberapa kasus gejala dapat diketahui sejak tahun yang atau tidak muncul sampai dewasa. Nah, sedangkan bahkan untuk anak ADHD gejalanya baru muncul sejak usia 3 tahun dan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Gejala juga bisa muncul di usia dewasa. Nah, terima kasih, ini jawabannya. Mbak Ika, apakah bisa terima? Oh, terima kasih, cukup jelas, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih kepada kelompok autisme yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Helen dan Mbak Ika Hesti. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Christine, apakah Mbak Beni sudah bisa menjawab? Iya Mbak Wi, terima kasih. Tadi pertanyaan Mbak Christine, apa anak ADHD bisa mandiri dan wajib terapi? Bisakah bersekolah di sekolah normal? Pada dasarnya anak ADHD itu seperti anak normal pada umumnya ya Mbak. Karena anak ADHD pun juga nantinya akan dewasa, pasti akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang mandiri. Kalau untuk terapi tergantung dari keparahannya anak ADHD, tapi terapi biasa diperlukan untuk membantu anak ADHD mengembangkan keterampilan manajemen diri, konsentrasi, organisasi, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berhasil di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Terapi perilaku atau yang biasa kita sebut dengan ABA, terapi bicara, terapi akupasi, dan terapi lainnya dapat menjadi bagian dari rencana keperawatan yang efektif untuk anak yang ADHD. Setiap anak ADHD memiliki kebutuhan yang unik, jadi penting untuk kita merencanakan intervensi atau ya dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak juga yang ADHD mampu menghadiri sekolah biasa dan berhasil atas dukungan dari kedua orang tuanya. Bagaimana Mbak Christine? Apakah bisa diterima? Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak Christine. Terima kasih Mbak Wit. Terima kasih kepada kelompok ADHD yang telah menjawab pertanyaan dari keempat pertanyaan tadi. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke kelompok retardasi. Kepada Mbak Desma, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kristomi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kristomi, yaitu apa saja strategi komunikasi yang efektif yang dapat dilakukan oleh perawat untuk berinteraksi dengan anak-anak retardasi mental. Jadi untuk yang pertama, kunci kita berkomunikasi dengan anak-anak retardasi mental yaitu kita bisa BHSP ya, membangun hubungan saling percaya antara kita dengan klien sehingga klien mau bercerita dan mau bercerita dan mengkomunikasikan semuanya secara terbuka kepada kita perawat. Jadi kita bisa mengajak anak untuk berbicara tentang perasaannya, kemudian mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Kemudian kita juga bisa memberikan dukungan secara emosional, menunjukkan kasih sayang dan sehingga anak merasa didengar, kemudian dan diperhatikan dan disayangi juga. Selanjutnya kita bisa selalu aktif mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sang anak, kemudian kita bisa mengulangi setiap kata-kata yang anak katakan dan memastikan anak tersebut paham sehingga dapat memperkuat komunikasi antara kita dan anak tersebut. Kemudian kita bisa membantu anak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka yang lebih lanjut, bisa mengajukan pertanyaan secara terbuka untuk merangsang percakapan.
Kemudian berikan waktu bagi anak untuk merespon, jangan terburu-buru mengisi keheningan dengan kata-kata. Tetap fokus pada topik dan tujuan komunikasi, menghindari distraksi dan perubahan topik yang tiba-tiba. Kemudian jika tidak ada ketidakjelasan, bisa menanyakan kepada anak dengan lebih lanjut dan memastikan anak memahami apa yang kita maksud. Begitu Pak Kristomi, apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Desmi. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Desma yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Kristomi. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok retardasi mental maupun autisme? Sudah cukup mungkin Mbak, nggak ada yang bertanya berarti sudah jelas. Baik, Bu. Langsung saja saya tutup, Bu. Baik, terima kasih kepada ketiga kelompok yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini kita bergabung di mata kuliah keperawatan anak gitu ya. Mohon maaf yang kemarin ternyata saya menjanjikan dan ternyata tidak bisa. Terima kasih pada ketiga kelompok yang tadi sudah menampilkan. Cuman untuk slide yang kedua tadi yang autisme hitam banget gitu. Jadi saya agak susah melihat tulisannya gitu ya. Jadi walaupun sudah dibuat bagus, coba lagi nanti lagi dilihat supaya oh ini nyaman atau tidak, tapi isinya dia sudah bagus. Kemudian untuk kelompok yang harusnya Mbak Herlina yang tentang Down syndrome, kalau saya mencari waktu saya nggak mau gitu ya, karena memang kesepakatan kita ini sudah di double sekalian. Tetapi karena ini untuk apa ya, tetap beliau harus melakukan penugasan. Silakan nanti teman-teman masuk ya, dibuat Zoom. Mbak Herlina tetap harus presentasi, harus ada yang bertanya, saya minta dikirimkan untuk link videonya saja. Gitu nggih. Kemudian dari semua pertanyaan tadi sudah sudah terjawab dengan baik. Hari ini kita berbicara tentang kita masuk asuhan keperawatan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kita bicara dari GPPH, autisme, kemudian retardasi mental dan juga sindrom Down. Kita lihat dulu tadi ada muncul pertanyaan menarik gitu ya. Apa sih perbedaan GPPH dan autisme ya? Sama-sama di sana dilihat dari perhatian dan juga aktivitasnya. Kita lihat satu-satu gitu ya. Namanya GPPH atau ADHD itu tadi sudah disampaikan bahwa itu ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Berarti menurut kriteria DSM-5 bahwa namanya GPPH pasti ada 3. Yang pertama adalah inatensi, kemudian impulsivitas dan juga hiperaktivitas. Ya, ketiga ini dia harus muncul. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih secara spesifik yang dikatakan dengan inatensi seperti apa, hiperaktif seperti apa, impulsif seperti apa. Kemudian yang perlu dilihat apa sih bagaimana cara membedakan nih anak yang kita lihat anak ini dengan hiperaktif biasa atau dengan ADHD gitu ya. Tadi disebutkan oleh kelompok bahwa ini munculnya adalah pada usia kurang dari 12 tahun. Kemudian dia harus muncul di minimal 2 setting tempat. Maksudnya apa? Jadi kalau anak ini hiperaktif, dikatakan kalau dia ADHD itu minimal di 2 setting tempat. Bisa di rumah di sekolah, bisa di rumah di tempat umum gitu ya. Jadi kalau anak hiperaktif biasa kan kadang jago kandang. Dia hanya hiperaktif ketika di rumah, tetapi ketika dia sekolah dia aman kok, bisa mengikuti gurunya. Berarti itu tidak menunjukkan bahwa dia berada di minimal 2 setting tempat. Ya, itu salah satu cirinya. Kemudian kalau autisme ya gitu ya, autisme itu gangguannya banyak. Itu disebut dengan ASD atau autisme spektrum disease. Berarti kalau ada spektrum kan tandanya dia meluas. Ya, meluas itu kalau ini saya izin share screen sebentar nggak apa-apa ya. Semoga tidak mengganggu teman-teman. Saya share screen 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak.
Ya, Bu. Oke, sudah muncul. Sorry kok ini langsung mulai karena ini satu slide saya komplit dari retardasi mental, autisme sampai dengan apa ya semuanya deh kayaknya. Oke, kita lihat dari autisme. Tadi dikatakan dia ASD, Autistic Spectrum Disorder. Berarti dia luas nih, tidak selalu satu karakteristik autis pada anak satu ini sama dengan anak yang lain. Nah, dilihat bahwasannya dari tandanya saja, kalau dikatakan autisme, ini dikatakan tidak adanya kontak mata. Kalau pada anak ADHD dia masih ada, tapi kalau pada anak autisme tidak ada. Yang kedua, dia kurang bicara dan juga dia malas bicara. Kalau berbicara hanya sesuatu yang tidak jelas. Kemudian adanya hiperaktivitas, ya ini mirip tetapi disertai dengan tanda yang lain. Kemudian adanya ketidaktepatan ketika bermain. Anak-anak kalau sebagai contoh, anak-anak kalau bermain itu kan biasanya kalau mobil ya dijalankan. Tetapi kalau pada anak dengan autis, mungkin dia sukanya adalah mensejajarkan mobil-mobil tersebut. Kemudian tidak mampu berinteraksi dengan teman seumuran, kemudian hanya menyukai baju tertentu, kemudian tidak suka dengan bahan baju yang kasar, dia akan mengamuk. Kemudian di sini dia hanya tertarik pada mainan tertentu saja. Kemudian bisa dilihat kadang dia menangis, kadang dia tertawa itu tidak pada tempatnya. Ya, jadi kadang-kala nggak ada simulasi apapun dia nangis sendiri atau dia tertawa sendiri. Kemudian tidak suka dengan suara yang riuh atau suara yang keras. Kalau ada yang muncul adalah tantrumnya. Ini adalah tanda di autisme serta tidak menyadari bahasa. Itu perbedaannya. Kemudian dilihat dari munculnya, kalau autisme ini sudah bisa kita lihat sejak usia toddler. Jadi paling kecil itu autisme itu sudah mulai dideteksi pada usia 18 bulan. Cara mengeceknya bagaimana? Itu dengan menggunakan CHAT atau checklist autisme for toddler. Jadi perbedaannya jelas. Kalau yang autisme dia lebih dini bisa dicek, kalau pada anak ADHD tadi kurang dari usia 12 tahun. Kemudian ketika ditanyakan apakah ABK ini nanti dia bisa sembuh total gitu ya, disebutkan di literatur manapun bahwa yang kemungkinan mendekati, saya tidak bilang normal ya, mendekati normal ini adalah pada anak dengan ADHD. Tetapi ini tentu saja ketika dia dewasa, satu yang paling sering muncul adalah kasus adanya KDRT. Ya, kemudian kalau pada remaja, kenakalan remaja. Jadi bisa diterapi, tetapi tidak bisa sembuh secara total. Begitu juga dengan, tapi ini tingkatannya dia lebih bisa mendekati normal. Kalau autisme, retardasi mental, Down syndrome, ya dengan terapi apapun, sepertinya tidak bisa mendekati normal, tetapi hanya bisa melaksanakan ADL secara mandiri. Kemudian pada autisme yang perlu diperhatikan terapinya banyak ya. Terapinya multi gitu ya. Ada terapi bicara, kemudian terapi perilaku, ada diet yang kita sebut kalau pada autisme dietnya apa kira-kira? Dietnya apa kalau pada anak autisme? Sehingga nggak boleh nih kalau pada anak autis diberikan makanan ini, dia jadi tambah tantrum. Kira-kira apa dietnya? Rendah gula, Bu. Oke, bebas gula, gluten free, kasein free. Bebas gula, bebas kasein. Kalau gula berarti gula dan semacamnya. Kalau kasein berarti dia turunan susu gitu ya. Itu tidak boleh. Kira-kira kenapa kalau pada anak autisme ini diberikan dia gula ataupun dia diberikan kasein itu seolah-olah dia tantrumnya, emosinya ini dia menjadi lebih berlebihan, energinya menjadi tidak habis-habis gitu ya. Apa yang terjadi pada anak dengan autis? Kenapa dia kalau diberikan dietnya yang tadi banyak gulanya, bebas kaseinnya, jadi dia tantrum gitu ya, energinya nggak habis-habis. Kira-kira apa yang terjadi pada sistem pencernaan anak autis? Apa yang buat autis? Pernah dengar leaky gut, kebocoran usus? Ini kebocoran ini tidak dalam makna yang sebenarnya ususnya bolong itu tidak, tetapi ada apa di sana? Ada tidaknya enzim apa? Berarti tanggung jawabnya
Pak Agustino ya nanti untuk mencari. Pada kasus anak dengan autis dia ada leaky gut, kebocoran pada usus. Bocor bukan makna yang sebenarnya, tetapi dia ada salah satu enzim yang tidak ada. Sehingga ketika ada leaky gut ini dia konsumsi gula, kemudian kasein, ini langsung diabsorpsi, dia terserap ke dalam otak, dikatakan bahwa ini fungsinya adanya gula dan kasein tadi semacam opioid atau morfin yang mengendalikan otak. Sehingga ketika dia makan makanan ini, dia semakin tidak terkontrol. Energinya tidak pernah habis, emosinya dia sangat apa namanya tidak terkendali. Itu untuk autisme. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan retardasi mental gitu ya. Kalau retardasi mental ya jelas pasti kita patokannya adalah dari tingkat apa? Dari tingkat apa? Tadi Mbak Desma dari tingkat apa? Dari tingkat apa? IQ ya. Oke, kayaknya kita ditinggal. Saya yang ada wajahnya cuma saya sama Mas Kristomi kayaknya. Tadi ada Mbak Wiwi sama Mbak Saya Wiwi. hadir, Bu. Oh, hadir, semuanya hadir. Oke, ini tapi baru kelihatan itu tadi di off. Karena tempat saya memang saya bikin hanya partisipan yang on video yang memang tampil di saya. Jadi kelihatan. Sekarang berempat sama Mbak Imani. Ya, oke. Kalau tadi kita lihat, kalau dari retardasi mental ini berdasarkan dari tingkat IQ, sehingga dilihat di sana kategorinya ada retardasi mental ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat gitu ya. Ini berdasarkan dari IQ-nya. Kalau retardasi mental mah gampang gitu ya. Kalau IQ-nya dia dodol gitu ya, berarti dia masuknya ke sana. Oke. Kemudian atau kategori yang lain dia mampu didik, mampu latih. Ya, tadi mungkin sudah disinggung oleh kelompok untuk retardasi mental. Jadi teman-teman kalau mau memperjelas di materi anak berkebutuhan khusus, coba lihat di DSM 5 yang terbaru ini masih di DSM 4. Oke, kemudian saya mau ini deh yang untuk Down syndrome karena nanti kewajiban saya juga kasihan walaupun teman-teman besok Mbak Herlina juga akan tampil, tetapi saya mau lihat sebentar dulu. Ya, saya ini kan ada alasan nggak Mbak Wiwi untuk siapa namanya Mbak Herlina nggak presentasi? Ada alasan nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada, tadi cuma bilang nggak bisa gitu aja sih Bu, saya suruh hubungin Ibu aja. Yes, sudah hubungi tidak bisa gitu. Cuma saya balas lagi dia nggak jawab. Oke, saya singgung sebentar saja untuk Down syndrome ya karena belum oleh kelompok. Sudah tampil belum? Sampun ya? Sudah tampil di tempat teman-teman sudah kelihatan? Sudah. Oke. Bu. Oke, secara singkat ya kita lihat pada gambar ini mau dia keturunan apapun pada Down syndrome secara sekilas kita lihat ini memiliki kemiripan. Ya, dulu sebutnya adalah mongoloid, wajah mongoloid. Ya, sekarang nggak boleh pakainya Down syndrome karena kalau mongoloid mengarah pada ras tertentu. Yang bisa dilihat adalah lihat pada kelopak matanya, dia tidak punya kelopak mata. Kemudian dikatakan bahwa dia telinga letak rendah, jadi telinga sama alisnya itu nggak sejajar. Telinganya dia letaknya akan lebih rendah. Itu khas sekali pada anak Down syndrome. Kemudian bisa dilihat, kalau ini sih pas mingkem ya, tapi kalau yang umum adalah biasanya anak dengan Down syndrome itu dia melet. Ya, karena dia lidahnya dia memang besar. Nah, kita lihat dulu nih. Down syndrome itu kita kenal kalau namanya sindrom berarti kumpulan dari gejala-gejala klinik. Ini dikatakan Down syndrome karena berdasarkan penemunya saja. Kemudian penyebabnya banyak. Di sana disebutkan termasuk golongan penyakit genetik karena di sini adalah terdapat pada bahan keturunan materi genetiknya. Dan ini paling banyak ini adalah munculnya trisomi 21. Ya, jadi kalau kromosom kita ingat kromosom, dia pasti kan berpasang-pasangan nih. Ya, hanya berpasang-pasangan. Tetapi kalau pada sindrom Down ini pada kromosom yang ke-21 ini dia mengalami triplet double. Harusnya pasangannya 2, ini menjadi hanya satu pasang itu 2, ini menjadi 3. Jadi kesimpulannya kalau sesuatu yang apa ya, yang 3-3 itu nggak bagus gitu ya, karena ini disebut apa namanya? Dia kelebihan kromosom di kromosom 21-nya. Makanya Down syndrome ini banyak disebut dengan trisomi 21. Nah, ini penyebabnya ada genetik ya,
usia ibu, kemudian usia ayah, ada faktor radiasi, kemudian infeksi dan kelainan kehamilan, ini disebutkan paling banyak disebabkan oleh rubella. Kemudian ada autoimun dan juga kelainan pada endokrin ibu. Kemudian di sini bahwa klasifikasi Down syndrome ini paling banyak adalah trisomi 21, tambahan kromosom di 21. Tetapi ada juga dia yang disebabkan oleh mosaikisme dan translokasi. Kalau translokasi itu dia pindah, harusnya bukan pasangannya itu, tapi dia pindah di kromosom yang lain. Kemudian gejalanya bisa dilihat dari wajah hampir semua, jadi multi organ pada pasien dengan sindrom Down. Paling banyak penyebab kematiannya adalah munculnya PJB, penyakit jantung bawaan. Secara fisik bisa dilihat profil wajahnya biasanya dia kempes gitu ya, jadi tidak melenuk di depan tapi kempes, kemudian telinga berbentuk kecil dan letak rendah, leher pendek, gigi anomali, lidah dia lebih besar sehingga kecenderungan dia seperti melet terus. Kemudian di yang lain nanti teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian ini terapi yang dibutuhkan pada pasien dengan Down syndrome. Ya, kemudian komplikasinya apa? Yang jelas pertumbuhan dan perkembangannya lamban, kesulitan untuk belajar dan berbicara, adanya PJB, penyakit jantung kongenital, adanya kecacatan pertumbuhan perut, kemudian mudah terjangkit penyakit di semua organ, ada masalah pendengaran dan penglihatan, gangguan fungsi tiroid, dan juga kanker. Nanti saya berikan, saya kirim buku file PDF A to Z nanti untuk pada pasien Down syndrome. Nah, yang pertama adalah pencegahannya, ini bisa dilakukan prenatal. Jadi sejak dalam kandungan dilakukan tes screening ataupun tes diagnostik. Paling banyak adalah dilakukan amniosentesis yang dilakukan pada usia kehamilan 12 sampai dengan 20 minggu kehamilan. Kemudian ada flu sampling korionik, ini dilakukan antara 8 sampai dengan 12 minggu serta perkutan umbilikan darah sampling. Tinggal tergantung kita mau menggunakan yang mana. Jadi bisa dicek pada saat terjadinya kehamilan. Kemudian mana sih? Ya, ini alat screeningnya tadi trimester pertama, trimester kedua ini sudah ada ya, tetapi gold standarnya atau standar baku emasnya untuk perinatal ini adalah menggunakan CVS atau amniosentesis. Diambil cairan amnionnya, kemudian diuji kromosomnya bagaimana. Tapi nggak tahu kalau di kita sudah ada atau belum. Oke, kemudian ya ini gejala yang muncul multi organ. Bisa dilihat bahwa di kardiovaskular paling banyak adalah TOF, tetralogi ovalor, dan juga defek septum. Pada hormon ini adalah terjadi hipotiroid, berarti rata-rata ya memang pada Down syndrome ini disertai dengan retardasi mental. Ya, kemudian gangguan gonad, kemudian hematologi, dia kecenderungan lebih banyak untuk terjadi leukemia dan sebagainya. Nanti e-booknya insya Allah saya kirim ke Mbak Wiwi mengenai E to Z tentang sindrom Down. Nanti teman-teman bisa baca dari penanganan, gejala yang muncul dan sebagainya. Saya kebetulan nemu, nanti saya share ya, karena ini sebenarnya bukan bukan jatah saya untuk men-share materi, tapi dari teman-teman dari Mbak Herlina, sehingga saya menambahkan sedikit saja. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan teman-teman? Atau cukup? Izin tanya, Bu. Wow. Ya, izin tanya ya. Ini, Bu, Ya. untuk anak Down syndrome itu kenapa di orang dewasa itu kita tidak temukan, Bu? Oke, kenapa ini pertanyaan menarik gitu ya? Kenapa pada Down syndrome ini dikatakan kalau pada orang tua tidak ketemu gitu ya? Yang ketemu ini adalah pada anak-anak, begitu ya? Iya, Bu, ya. Ya, oke, kita bisa lihat kenapa rata-rata bisa kita lihatnya pada anak-anak. Sebentar, saya ada ya, karena berdasarkan hasil penelitian prognosisnya 44% sindrom Down itu hanya hidup sampai dengan usia 60 tahun. Ya. Kemudian angka kehidupannya dia sampai lansia di atas 60, artinya sampai 68 tahun, ini hanya 14%. Kenapa ini menjadi
kita menjadi jarang ketemu nih lansia dengan sindrom Down. Yang pertama karena kemungkinan hidupnya dia kecil, hanya 44% saja. Berarti 56%-nya dia mungkin akan meninggal lebih dini. Karena apa? Karena penyakit jantung bawaan. Ya, kemudian yang kedua disebutkan bahwa pada pasien dengan sindrom Down ini ternyata akan muncul penyakit Alzheimer lebih dini yang akan menurunkan usia harapan hidup dibanding dengan yang normal. Makanya itu salah satu alasan kita hanya ketemunya di masa kanak-kanak nih, atau paling pol di usia 60 tahun. Karena tadi terkait dengan adanya Alzheimer, kemudian terkait dengan prognosis usianya. Begitu, ini berdasarkan hasil penelitian loh ya, bukan saya mengarah 44% gitu, enggak, ini berdasarkan hasil penelitian. Gitu? Baik, Bu, Cukup terima ya? kasih. Ya, Baik, Bu. cukup nggih. Nggih, kalau ada pertanyaan nanti kita sambung kembali di waktu yang akan datang. Jangan lupa nanti Mbak Wiwi saya minta tolong untuk Mbak Herlina dan teman-teman nanti tetap ada presentasi tapi saya nggak masuk, saya minta dikirimkan record dari Zoom-nya saja. Nggih. Saya jadi kasihan dengan teman-teman gitu ya karena kewajibannya harusnya hari ini ternyata yang bersangkutan tidak bisa. Gitu nggih, mohon maaf ya teman-teman. Menyita waktunya nyusu-nyusu karena ada kepentingan gitu ya. Semoga tidak menambah, tidak mengurangi semangat teman-teman. Nanti saya akan kirimkan besok pagi, saya kirimkan khusus untuk Down syndrome yang e-book-nya. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. lift ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, Bu. Bu.